Lutfi, jadi begini, kita diskusi nih ya tentang eh, penyidikan dan penyelidikan, yang mana selama ini kita kan membuat LP di polisi, baik itu di Polda maupun di Polres. Setelah LP itu kan selalu undangan klarifikasi, baik kepada pelapor, kepada saksi, bahkan kepada terlapor pun undangan klarifikasi. Nah, pertanyaan aku ini sederhana sekali. Apakah dikenal undangan klarifikasi itu di KUHAP? Kalau Coba, Igal. Nanti apa namanya? Alex nanti mengasihkan pandangan juga ya setelah di KUHAP itu apakah dikenal undangan klarifikasi? Karena lambat akhirnya penyelidikan itu, jadi sehingga tidak memuaskan korban, apalagi kita sebagai advokat kuasa hukum yang tahu proses itu. Gimana? jadi itu HAP itu kan Undang-Undang 8 tahun 81 ya. Itu tidak dikenal istilah undangan klarifikasi. Tapi ada yang namanya panggilan. Itu pun setelah naik penyidikan. Kalau masih lidik di lapangan ini kan memang undangan klarifikasi. Di KUHAP tidak diatur, tapi diatur di dalam Perkap ya. Perkap nomor 6 tahun 2019 kalau nggak salah. Iya paham lah, artinya perkap lah. Kan kita juga sebenarnya kan tidak ada dasarnya kita mempelajari perkap. Perkap itu kan internal Polri, Hanya peraturan Kapolri. Sementara kita kan sebagai advokat ini, apakah kita dimasukkan dalam perkap itu? Artinya pengacara sebagai kuasa hukum, sabar ya, ikutilah perkap ini. Nggak ada. Nah artinya kan inilah pertentangan yang belum dapat kita intinya undangan. Kemudian dilakukan undangan 2 kali. Setahu saya dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan undangan itu hanya untuk orang hajatan, bukan untuk panggilan polisi kan. Nah perkapnya nomor berapa itu? kalau nggak salah itu nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen tindak pidana. Nomor 6 tahun 2019. Kalau nggak salah. Perkap nomor 4 juga ada nomor 8 2021. Enggak, khusus yang manajemen pendidikan. Coba lihat deh di perkap nomor apa namanya itu? Ya. Kode etik profesi dan kode etik kepolisian negara Indonesia. Oh, ini perkap nomor 7 tentang kode etik Iya kan ada tentang profesi dan komisi kode etik kepolisian negara. Ini propam berarti ini ya. khusus untuk manajemen tindak pidana ya, Perkap nomor 6 tahun 2019. Inilah yang banyak advokat yang mengeluh tentang ini kan. Artinya prosesnya menjadi lama, tidak ada kepastian. Makanya ini masuk ke politik dikit. Lagi rame tentang pencapresan. Harusnya capres sekarang ini memikirkan jangan cuma kampanye-kampanye yang bersifat di luar hukum juga, tapi hukum juga. Kalau capres ya tentu tidak punya kekuatan, dia hanya cuap-cuap saja. Artinya enggak, maksudnya artinya ke depan setelah dia jadi presiden, dia perintahkan Kapolri ini untuk kembali mengikuti ke KUHAP lagi, nggak usah ada perkap-perkap yang justru merugikan para korban lah. Karena lama. Ya itu boleh lah, wacana jangka panjang seperti itu. Jangka pendeknya seperti apa? Kita ini sebagai orang-orang hukum, advokat yang tahu itu adalah merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat lah. Merugikan. Intinya kepada pihak pelapor ya. Kalau terlapor mungkin dia lebih panjang undangan, lebih senang dia kalau terlapor. Tapi sebagai pelapor, sebagai korban, kalau undangan kemudian pelapor ini berharap ketika dia melaporkan kepada polisi, kepada pihak yang berwajib, kemudian ditangani oleh penyidik, kan inginnya cepat ini. Nah, keinginan cepat itu tidak diakomodir oleh penyidik, oleh kepolisian. Selalu kadang-kadang penyidik itu mengatakan, mohon maaf Pak, memang pelapor maunya cepat ya kan, tapi kan kita punya selalu SOP, kita punya aturan yang harus kita. Nah, aturannya merugikan kita, merugikan masyarakat yang sebagai korban dan pelapor gitu. Nah, di sini seharusnya Kapolri dan penyidik, Kapolri dan jajarannya, penyidik terutama, kan Kapolri bisa saja itu bukan dari reserse kan, bisa saja dia jadi pimpinan polisi itu Kapolres, Kapolda bisa dari lama di Intel tiba-tiba jadi pimpinan, jadi sehingga tidak memahami. Nah, situlah sebenarnya intinya itu ada pengawas penyidik, ada
Irwasda, Irwasum, ya kan. Kemudian ada Paminal yang harus memberikan masukan kenapa ini lama gitu. Tapi kadang-kadang kita buat laporan lambannya penyidikan tersebut, kita laporkan bahwa nanti ujung-ujungnya juga dibalas oleh Propam bahwa laporan saudara itu masih diproses katanya. Jawabannya selalu begitu gitu. Nah, inilah membuat kebingungan kita sehingga saya melihat secara umum penumpukan perkara di mana-mana. Selalu penyidik mengatakan, Pak, banyak perkara yang kami tangani, sehingga dengan banyak perkara ditangani, lambannya penyelidikan dan penyidikan, sehingga terjadi bentrok-bentrok masyarakat di lapangan karena belum mendapatkan kepastian hukum. Dari Alex sendiri seperti apa, Lek, pendapatmu, Lek, tentang penyelidikan yang dikatakan pakai perkap, tapi kan kita sebagai pengacara kan kita tidak mengenal perkap karena itu perkap itu adalah peraturan Kapolri. Nah, kita kan nggak mau diatur Kapolri, kita berdasarkan KUHAP. Pandangan hukummu seperti apa? Pendapatnya seperti apa, Lek? Atau tidak berpendapat sama sekali? Serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai advokat kita harus bisa memberikan pandangan dan pendapat. Jangan ketika ditanya, marilah kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kan? Jangan begitu. Ini kita akan posting nanti ke grup. Jadi kan izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya undangan klarifikasi itu nggak perlu lagi lah, langsung aja panggil lah. Tapi di situ dipanggil, dicek ada nggak tindak pidananya. Kalau nggak ada, ya udah SP2 lidik lah. Ngapain lagi lama-lama, kan kasihan juga, polisi kan juga banyak tuh perkara itu. Ya saya juga sepakat. Memang tidak ada undangan, tapi panggilan. Begitu korban melapor yang kita dampingin, ya langsung panggilan. Karena kalau undangan itu ya itu ya katakan tadi tidak dikenal di dalam KUHAP itu undangan. Bagaimana pendapat Melek? Tetap diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih.